Oke teman-teman semua, dimanapun kalian berada, kali ini saya akan membahas sebuah film Jepang, tapi bukan seperti film Jepang pemersatu bangsa yang sering kalian tonton. Film ini menceritakan tentang seorang psikopat. Oke, tanpa harus banyak bacot, kita mulai saja. Film dimulai dengan memperlihatkan kondisi kamar seorang pemuda pengangguran, seperti kalian semua, di mana pemuda ini bernama Kurosu Kun. Pemuda ini adalah pengangguran sejati yang telah kehilangan semangat untuk hidup, di mana dia terpikir untuk melakukan bunuh diri karena dia telah bosan untuk menjalani hidup sebagai pengangguran. Di sini dia melakukan aksi percobaan bunuh dirinya dengan menggunakan sebuah tali, di mana tali diikatkan kepada lehernya. Tapi sayang, karena tali diikatkan kepada benda yang terlalu rapuh seperti hati kalian, yang menyebabkan aksinya itu menjadi gagal. Lalu tanpa sengaja ia pun melihat sebuah cahaya ilahi, di mana cahaya tersebut berasal dari dinding kamarnya yang bolong. Lalu ia pun mengintip kepada lubang tersebut. Dan betapa kagetnya ia saat melihat di lubang tersebut. Di sana dia melihat seorang gadis cantik. Mantap. Di mana ia pun tidak menyadari bahwa selama ini dia memiliki tetangga yang cantik seperti gadis itu. Pemuda ini pun lalu mengintip gadis itu dengan seksama, dengan sepenuh jiwa dan raga. Tanpa ia sadari, hal itu pun membuatnya menjadi termotivasi dan mengisi waktu luangnya sebagai seorang pengangguran sejati. Waktu demi waktu pun ia habiskan untuk mengintip gadis tersebut dari lubang yang ia temukan. Pada suatu ketika ia pun melihat gadis tersebut sedang mengganti pakaian. Saking penasarannya, ia mencoba mengintip lebih dekat tapi tetap saja tidak kelihatan. Ia pun memutuskan keluar dari kamarnya dan mengawasi lebih dekat. Ia pun menguping dan mengintip dari luar. Tanpa ia sadari seseorang sedang mengawasinya. Seorang gadis yang sedang mengawasinya ini bernama Haruko. Dia adalah adik dari salah seorang tetangganya yang bernama Kawasaki. Dia berniat untuk menghampiri kakaknya dan membawakan kakaknya sebuah makanan. Tetapi karena Kurosu ini adalah seorang pengangguran yang kelaparan, ia pun mengambil makanan tersebut dan mencoba makanannya. Dirasa makanan tersebut lezat, ia pun dengan lahapnya memakan makanan tersebut tanpa ia sadari. Gadis yang telah diintipnya sedari tadi mengawasinya dari atas. Ia pun terkejut, lalu ia mengatakan bahwa dia adalah tetangga gadis tersebut yang berada di sebelah kamarnya. Dan mereka pun mulai berkenalan. Kurosu pun dengan gugup mengatakan namanya. Mungkin ia masih kepikiran karena tadi ia habis ngintip. Anjir. Lalu Miyaichi pun mengajak Kurosu untuk makan bersama sebagai salam perkenalan di tempatnya. Di sini Kurosu pun sebagai seorang pengangguran yang kelaparan, ia pun minta nambah lagi. Begitulah hari-harinya ia jalani dengan mengintip Miyaichi dari lubang tersebut. Mereka pun lebih sering makan bersama karena Miyaichi mengajak Kurosu makan di tempatnya. Begitulah hari-harinya ia jalani dengan numpang makan, ngintip, numpang makan, ngintip. Mantap. Keesokan harinya Miyaichi kembali mengajak Kurosu untuk makan di tempatnya. Hal itu membuat Kurosu jadi enakan dan merasa insecure. Anjir, insecure, what that? I don't know. Lalu ia pun memutuskan untuk menutup lubang tersebut dan tidak lagi mengintip Miyaichi. Hal itu pun tidak berlangsung lama karena akhirnya ia pun membuka kembali lubang tersebut dan kembali melakukan aktivitas
untuk mengisi waktu luangnya. Disinilah ia melihat kejadian sebenarnya dimulai. Ia pun melihat Miyachi dengan mengenakan jas hujannya dan seorang pria berada di tempatnya. Di situ ia pun mengintip dengan seksama, di mana dia berpikir mereka akan melakukan mantap-mantap, malahan hal sebaliknya terjadi, yaitu hal yang sangat mengerikan. Ia melihat Miyachi yang sedang melakukan suatu gerakan balet dan hal yang mengerikan terjadi, di mana ia melihat Miyachi membunuh pria tersebut. Dan setelah itu dia pun tertawa, tersenyum, bahagia. Tetapi di sini Kurosu masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia menganggap itu sebagai sebuah ilusi. Lalu di saat hujan di depan tempat mereka tinggal, datanglah sebuah mobil sales mencurigakan, di mana mobil tersebut mempromosikan barangnya. Kurosu pun kembali mengintip kamar Miyachi, di mana ia melihat Miyachi sedang bersama seseorang. Tetapi seseorang tersebut tidak diketahuinya itu siapa. Kurosu mengira itu adalah temannya, tapi ia tidak sempat melihat. Lalu temannya berpamitan pulang. Kurosu pun penasaran dengan teman yang menghampiri Miyachi. Keesokan paginya, Kurosu sedang mencuci pakaian. Ia pun teringat kembali dengan insiden semalam, tapi ia meyakinkan bahwa itu hanyalah ilusi. Ia masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Lalu ia pun kembali mengintip Miyachi pada malam harinya. Dan ia pun kembali dikagetkan dengan melihat seorang lelaki yang berada di kamar Miyachi. Dan lagi-lagi Miyachi melakukan gerakan baletnya seperti malam sebelumnya dan menggorok leher pria tersebut. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Miyachi ini adalah seorang wanita psikopat yang membunuh korban prianya, di mana ia mengajak pria tersebut untuk ke tempatnya dan menjadi mangsanya. Tanpa sengaja Kurosu pun terkejut dan terkaget-kaget. Ia pun mengeluarkan suara yang membuat Miyachi menyadari bahwa ia sedang diawasi. Kurosu pun ketakutan melihat Miyachi yang sedang menatapnya dan mengejar dirinya. Kurosu pun berlari sekuat tenaga untuk menghindari kejaran Miyachi. Sampai-sampai ia terjatuh dan bangkit lagi. Aku terjatuh dan bangkit lagi. Ia pun berakhir di sebuah gedung, di mana ia pun terpojok karena tidak ada jalan lagi di gedung tersebut. Di sini Miyachi tidak langsung membunuh Kurosu, karena Kurosu adalah pemeran utama. Jika ia mati, maka film habis. Di sini Kurosu menceritakan tentang dia yang ingin mencoba untuk bunuh diri, tapi gagal dan memutuskan untuk hidup setelah melihat Miyachi, karena Kurosu telah jatuh hati kepada Miyachi. Di sini terlihat Miyachi akan membunuh Kurosu, tapi Miyachi memberikan permintaan di mana Kurosu ingin berpacaran dengan dirinya. Scene pun berpindah di mana memperlihatkan Haruko dan kakaknya Kawasaki sedang mengobrol tentang kakaknya yang tidak pernah pulang ke rumah. Scene pun berganti di mana Kurosu yang sedang bekerja terlihat memegang sebuah cutter dan ia pun teringat kepada Miyachi yang membunuh korbannya dengan sebuah cutter. Itu membuatnya menjadi bengong. Keesokan harinya, Miyachi pun mengajak Kurosu pergi ke kampusnya untuk membantunya membawakan open. Lalu orang-orang bertanya, siapakah orang ini? Lalu Miyachi menjawab, dia adalah pacarku. Ternyata Miyachi ini adalah orang yang populer di kampus dan banyak disukai oleh para lelaki. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa Kurosu ini sudah berpacaran dengan Miyachi. Ia pun menerima segala kelakuan Miyachi, termasuk untuk membunuh orang. Si Miyachi ini pun tidak segan untuk membunuh korbannya di depan Kurosu. Dan lama-kelamaan Kurosu ini pun mulai terbiasa dengan kelakuan pacarnya tersebut. Kurosu pun selalu mengikuti kemanapun Miyachi pergi dan melihat semua kejadian-kejadian di mana Miyachi sedang membunuh korban-korbannya. Sadis. ここ最近は
巷に泳いでる犯罪者。リスト化して良き時に殺してます。そう見える？Iya, Dan pada akhirnya terlihat Kurosu pun mulai kesal dan muak dengan kelakuan Meiichi. Kurosu melihat koran tapi dia tidak menemukan bahwa ada terjadi pembunuhan kemarin. Lalu Shin berpindah kepada Kawasaki yang sedang memberi makan kepada kucing. Di sini Kurosu mengajak Kawasaki untuk mengobrol. Lalu saat bekerja, Kurosu pun bertemu dengan Haruko yang sedang berbelanja di Indomaret untuk membeli sosis Kenzeler dan juga yogurt Cimori yang sedang viral di TikTok. Keesokan harinya, Kurosu pun dibuat kaget karena melihat Kawasaki yang sedang disekap oleh pacarnya Meiichi di kamar. Di situ, ia terlihat kaget dan juga sekaligus melarang Meiichi untuk melakukan hal bejatnya tersebut. Tapi Meiichi menghiraukan perkataan Kurosu dan ia tetap melaksanakan tugasnya karena itu adalah perintah. Ia pun segera mendekati Kawasaki dan segera menggorok lehernya. Lalu darah segar pun keluar dan muncrat mengotori dinding. Lalu setelah itu terlihat Satgas Covid yang datang untuk membersihkan TKP. Kurosu yang melihat itu pun penasaran dan memutuskan untuk pergi ke kamar Meiichi karena ia melihat seseorang di mana seseorang tersebut tidak asing baginya. Lalu ia pun pergi ke kamar Meiichi. Di sini ia pun berkenalan dengan Mbak Reina yang bertugas untuk membersihkan mayat, di mana dia membersihkan setiap mayat yang telah dibunuh oleh Meiichi. Lalu si Reina ini menjawab rasa penasaran Kurosu mengapa Kawasaki dibunuh. Di sini ia menjelaskan bahwa Kawasaki ini adalah seorang pemburu kucing ilegal di mana ia memancing kucing-kucing tersebut lalu membunuhnya dan menjual organ kucing tersebut secara ilegal. Itulah mengapa Kawasaki dibunuh, karena ia adalah seorang penjahat dengan menjual organ kucing secara ilegal. Di sana pun terlihat data-data penjualan yang telah dilakukan oleh Kawasaki. Lalu keesokan harinya, Haruko, adik Kawasaki pun berniat untuk mengunjungi kakaknya, tapi ia pun tidak menemui kakaknya. Jadi ia bertanya kepada Kurosu, tapi Kurosu tidak menjawab pertanyaannya. Di sini mereka pun mengobrol di kafe karena takut ketahuan oleh Meiichi. Kurosu takut Meiichi juga akan membunuh Haruko karena Haruko adalah adik Kawasaki. Kurosu pun menemani Haruko dan ayahnya untuk mengecek kamar kakaknya, dan di sana ia terkejut bahwa ia melihat dokumen bahwa kakaknya berada di Thailand yang telah dipalsukan oleh Reina. Pada malam hari, Kurosu melihat Meiichi sedang bersama seorang pria dengan tato lebah di tangannya, di mana pria tersebut adalah anggota gangster yang temannya telah menjadi korban pembunuhan Meiichi. Shin pun berganti memperlihatkan Kurosu dan Meiichi yang baru pulang ke tempat tinggalnya. Di situ terlihat Haruko yang sudah menunggu kedatangan Kurosu, lalu ia pun bertemu dengan Meiichi. Karena frustasi memikirkan kakaknya, Haruko pun mabuk karena minum anggur merah di sana. Lalu ia pun pingsan. Di mana saat itu terlihat Meiichi pun bersiap-siap untuk mengeksekusi Haruko. Tetapi di sini Kurosu membujuk Meiichi untuk tidak melakukan pembunuhan kepada Haruko karena ia mengatakan bahwa Haruko tidak memiliki sangkut paut dengan kejahatan kakaknya tersebut. Tapi terlihat Meiichi tidak memperdulikan perkataan Kurosu. Ia tetap ingin membunuh Haruko. Kurosu pun tetap membujuk Meiichi untuk tidak melakukan hal tersebut. Lalu Meiichi pun bertanya mengapa. Lalu Meiichi pun menyuruh Kurosu untuk membunuh dengan tangannya sendiri. Tentu saja Kurosu tidak ingin. Lalu Meiichi mengatakan bahwa ia hanyalah acting atau bohongan atau ngeprank. Seketika Kurosu pun terdiam. Lalu terlihat Haruko pun mulai sadar dari mabuk anggur merahnya dan ia pun mulai bangun. Lalu Kurosu pun bertanya bagaimana keadaan Haruko. Haruko yang pingsan karena mabuk, ia pun meminta maaf kepada Kurosu
karena ia sudah kebablasan sampai tidur di tempat orang lain. Untung aja nggak diapa-apain. Lalu Kurosu pun memberikan air putih kepada Haruko agar lebih enakan. Kurosu pun mengatakan bahwa ia akan mengantar Haruko ke stasiun. Hal yang tidak terduga pun terjadi. Haruko menyatakan perasaannya kepada Kurosu, yang membuat Kurosu kaget dan salah tingkah. Kurosu pun meminta maaf kepada Haruko karena telah menyemburkan air mantra kepada Haruko. Haruko pun memegang tangan Kurosu dan bertanya kepada Kurosu, "Mas, opo aku iki masih kurang ayu?" Scene pun berganti lagi di mana Kurosu dan Haruko bertemu di sebuah kafe, dan di sini Kurosu pun menyatakan bahwa ia hanya ingin membantu Haruko untuk menemukan kakaknya, tidak memiliki niatan lebih ataupun memiliki perasaan lebih kepada Haruko. Lalu di perjalanan pulang, ia pun dihadang oleh mobil sales hitam yang dikira itu adalah mobil Rena. Ternyata mereka adalah gangster yang pernah ditemui oleh Miyaichi. Lalu Kurosu pun diajak ke tempat mereka, dan di sana ia dimintai untuk membujuk Miyaichi agar mau untuk melakukan pembunuhan yang mereka inginkan. Tetapi Kurosu pun menolak. Dia mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukannya. Tapi si gangster malah mengancam Kurosu yang akan melaporkan Miyaichi kepada polisi. Di sini terlihat bahwa Kurosu masih menolak permintaan gangster tersebut, sehingga membuat gangster tersebut melukai pipi Kurosu. Sesampainya di rumah, Miyaichi pun terkejut melihat Kurosu yang sudah terluka di bagian pipinya, dan ia langsung mengetahui bahwa gangster tersebut adalah pelakunya dan ingin membalas dendam. Tetapi tentu saja Kurosu melarangnya karena dia tidak ingin Miyaichi menjadi seorang pembunuh lagi. Sekian lama Miyaichi tidak membunuh, lalu Kurosu mengintip kembali di lubang. Ia melihat bahwa Miyaichi kembali melakukan aksi pembunuhannya. Di sini ia menyadari bahwa Miyaichi tidak lagi tersenyum, bahkan ia malahan tersedih saat membunuh korbannya. Menyadari hal itu, Kurosu menyangka bahwa Miyaichi melakukan hal tersebut terpaksa karena disuruh gangster tersebut. Kurosu pun dengan prasangka buruknya pergi ke tempat gangster tersebut dengan penuh amarah. Di situ naas, dia malahan dipukuli dan dikeroyok oleh banyak orang. Di mana Kurosu ini sebenarnya tidak terlalu pandai untuk berkelahi, tapi ia memaksakan dirinya. Di sini ia terlihat telah kewalahan karena dikeroyoki oleh banyak orang. Lalu si bos gangster tersebut terlihat akan membunuh Kurosu. Lalu seseorang pun melempar kaleng yang berisi gas beracun, di mana itu membuat semua anggota geng yang ada di sana menjadi lemas dan juga penglihatan mereka terganggu. Saat itu pun terlihat Miyaichi mengambil cutter yang ada pada Kurosu, dan ia pun memegang 2 cutter. Di sini kita akan melihat aksi Miyaichi yang sangat keren. Dan mari kita lihat.
Selesai dengan aksi Miyachi, lalu mereka melakukan adegan yang romantis. Di sini terjadi hal yang tidak terduga, di mana ya kita tahu sendiri wanita ini adalah psikopat dan kita tidak tahu jalan pikiran psikopat. Di sini ia menusukkan pisau cutternya kepada pacarnya Kurosu. Lalu ia pun berkata bahwa ia sangat ingin membunuh orang yang ia sayangi. Lalu ia tersenyum, tertawa, bahagia karena ia sudah paham bagaimana rasanya membunuh orang yang ia cintai dan ia sayangi. Lalu Kurosu pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Lalu Miyachi pun berkata pada Kurosu bahwa ia mencintainya. I love you. Saranghe. Scene pun berganti di mana memperlihatkan Miyachi yang sedang membawa koper untuk bersiap-siap pindahan, di mana di situ juga ada Reina yang sudah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh Miyachi dan juga ia akan membersihkan kamar Kurosu. Dan di sini juga terlihat bahwa Kurosu tadi tidaklah mati tapi hanyalah pingsan karena ia kehabisan darah dan juga kecapean. Tetapi di sini ia memakai tongkat karena mungkin telah dipukuli oleh gangster tadi. Di sini mereka pun terlihat berjalan kaki untuk menuju tempat pindahan. Kenapa nggak pakai bentor? Hanya mereka yang tahu. Dan di sini diperlihatkan betapa bahagianya mereka dan Miyachi pun berjanji untuk tidak membunuh lagi. Dan diakhiri dengan mereka berkenalan satu sama lain. Entahlah, hanya mereka yang tahu apa maksudnya. Dan film pun berakhir. Happy ending. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Oke, pesan dari film ini adalah cintailah psikopat dan buatlah lubang untuk mengintip tetangga Anda. Jangan lupa subscribe video ini. Dan juga like, komen, dan share. Terima kasih.